Bisa Dia lari. gak gampang untuk instan untuk tumbangnya. Dia masih ada pasif. Masih bisa kabur. Oke. Derby klasik di leg yang kedua. Sebelum ini semua kita mulai, kita mau tes dulu nih. EVOS Barb, are you ready? Till the enemy reaches the Oke. battlefield. Smash Kingdom, are you ready? troops deployed. Ya wes, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Dan ini dia untuk line up down di game yang pertama dengan Best of 3 Series. Veteran versus Youngblood melihat hadirnya Hanky versus Idok. Dengan sama-sama agresif sih seharusnya di game kali ini dua-duanya punya kemampuan untuk memberikan inisiasi. Weh, buset. Terutama untuk Idok Sakit, dan sakit. damage-nya udah gak main-main kayak di awal. Sakit. Pasti ya duality ya. Iya. Duality plus ada Impurage juga. Apalagi pemilihannya Tenacity. Ini dia nih. Salah satu dampak yang nanti akan sangat-sangat terlihat ketika tim fight besar ya. Yep. Wah, dan ini Waduh, ya. Albert hampir saja, namun sekarang Albert masih bisa selamat, tapi 3 player dimiliki oleh RRQ yang ada di area mid. Mereka sangat-sangat mendominasi, tapi itu dia dari Hanky tetap memberikan sebuah perlawanan. Kayak karena tadi ada delaying juga ya yang bisa diberikan sama Roundel untuk bisa menahan setidaknya 2-3 pemain di sekitar area River. Dan Cici di area gold lane yang ternyata dibawakan ngebuat lapu-lapunya akan stay di area XP. Dan ya mungkin secara output damage ini tetap bisa di-deliver kok sama hadirnya Cici gold lane. Gold lane ya. Nah, pasti bakal jauh lebih agresif di laning. Yep. Dan nanti di level yang keempat dia udah bisa langsung connect ke area turtle. Kan sangat mudah bagi Toy menangkan line up di game ini yang benar-benar kayak menguntungin buat dia. Wah, Versi. mendadak lo Persix. Akankah berhasil untuk bisa mendapatkan first blood-nya? Hampir saja. Tapi Erlan masih bisa memutarkan diri dan Albert di tempat yang berbeda juga berusaha untuk bisa mendapatkan keuntungan. Ya bermain lumayan dengan agresif ya untuk bisa memberikan pressure tambahan ke area gold lane. Tapi sekarang dengan objektif yang akan segera muncul di 2 menit yang pertama. Mampukah bakal ada kontes antara Lancelot dan juga Yusun Shin atau justru pertukaran eliminasi yang akan sangat menguntungkan di area early game? Wah, apa yang terjadi? Namun untuk sekarang coba lihat dari lampu-lampunya. Berusaha untuk bisa mendapatkan karena satu player dan Randy malah menjadi korban yang pertama dan Hanky-nya diusir coba ke arah belakang. Resnya berusaha dan berhasil. Res mendapatkan 1 poin kill dan Turtle berhasil mereka amankan. Pengambilan turtle yang sangat simple. 2 pemain hilang dan 1 objektif besar langsung bisa dipegang. Tapi apa mistake dari EVOS di perebutan tadi bro? Dan emang belum siap untuk team fight ya. Di posisi kayak tadi emang lumayan ngerugiin buat EVOS-nya. Yap, kita pada berbeda. Mereka berhasil lagi mendapatkan Randy. Wow. Sama Dan seperti tadi ya setupnya ya. Yep. Talent prediction imbang nih. Dalam posisi yang rata ya untuk skor dari talent prediction. Tapi kalau ngelihat dari posisinya. Erlan terjebak. Satu persatu, RRQ sudah menemukan ritme permainan mereka. Jelas bukan awal yang bagus sih untuk EVOS. Karena gak cuma itu aja, platingan gold di bagian bottom lane sudah menghilang seluruhnya. Dan ngebuat RRQ terutama dari Res akan jauh lebih aktif dan bisa menciptakan momen-momen team fight yang lebih banyak lagi bro. Wah ini leadingnya jauh banget buat RRQ. Ya. Mereka langsung bisa menguasai alur permainan di early game. Hanya butuh 2 menit dan hanya butuh 2 kemenangan. Turtle plus geng ke arah Randy. Tumbangnya Randy kedua kalinya ini otomatis bakal ngebuat EVOS gak bakal mudah untuk bisa melakukan setup. Terutama untuk Ki yang sekarang dia baru menyentuh level yang keempat. Baru punya Tsunami Slam. Wah agak berat ya. Karena memang nanti secara damage juga bakal jadi pertanyaan apakah cukup. Dan gameplay by GoPay ya. Ini menjadi debut Nana di MPL ID Season 16 setelah terakhir digunakan oleh Swallow pada MPL ID Season 14 regular season saat Rebellion kalah dari Dewa. Ya kebetulan Swallow menjadi cadangan ya dari Wah, berhasil ditangkap lagi dong. Begitu susah mereka untuk bisa membuka rumput bro. Gak ada vision soalnya. Bakal susah banget. Gak ada hero yang benar-benar bisa buka rumput dari EVOS. Kecuali mengandalkan Dead Sonata mungkin. Dan itu pun dari Erlan. Erlannya pun kena geng tadi di bagian area river atas. Dan sekarang dengan 5-0 point kill yang begitu manis sepertinya dari RRQ. 3000 gold lead. Harusnya mereka bakal mendapatkan turtle ini secara gratis. Yap, dan Hanky berusaha untuk bisa masuk lagi ke dalam rumputan. Informasi yang bisa dia dapatkan adalah sudah berkumpulnya pemain-pemain RRQ untuk bisa menguasai area The Turtle dan ini dia. Bisakah mereka masuk? Tidak bisa sepertinya. Waduh terlalu susah sih, ini gak ada celah sama sekali untuk bisa mendekat ke area turtle. Memberikan objektif yang gratis, tapi Ki masih muncul Dan lagi. itu dia sudah bisa dikeluarkan dan siapkan satu orang pertama dari RRQ yang berhasil untuk diamankan dan itu adalah Hidok. Hidoknya pun lenyap.
Wah, setidaknya ada pertukaran yang akhirnya bisa dipegang memecahkan telur poin eliminasi dari EVOS, tapi memecahkan juga outer turret bawah dengan RRQ yang begitu bebas. Dan ini waktunya untuk Res mulai ikut bermain nih. Toy di area atas pun. Yap, itu dia Randy berusaha untuk bisa mundur, namun malah membawa musuh-musuhnya ke dalam satu area di mana orange buff-nya masih dibutuhkan oleh Albert. Untungnya masih bisa didapatkan di part berbeda. Coba lihat di dok, berusaha untuk bisa mendapatkan ke Hengki, tapi untungnya Hengki masih bisa kabur. Wah, ini sulit sih, karena udah kalah dari dua sisi lane, Prof. Ya, dan udah ada fleeting time juga nih buat Idok. Jadi gampang banget untuk menciptakan ganking kecil. Dan sekarang siapapun yang bakal kena shortcut, itu dalam 20-30 detik ke depan bakal ada shortcut lagi. Sesingkat itu ya untuk bisa ngebuka inisiasi yang baru, dan sepertinya untuk inisiasi sekarang pun gak cuma hadir dari satu sisi aja, melainkan hadirnya lampu-lampu di tangan Res ini seringkali juga jadi awal mula peperangan, Prof. Ya pasti ya. Yap, itu dia. Ada tsunami slam lagi dikeluarkan dan mereka berhasil mendapatkan Karaidok. Satu poros utama bagaimana cara untuk mengganking pemain-pemain di pos tadi. Dan panas satu dua begitu saja. Sementara sekarang Toynya masih berusaha bisa kabur. Bahkan Resnya pun langsung lompat ke area terdepan dengan Brave Factor yang dimiliki begitu besar. Damage yang dihasilkan. Bahkan Ki tidak sanggup untuk bisa menahan. Belum siap ya, sepertinya untuk EVOS melihat team fight yang ada di area top lane, karena posisi Kian juga nggak ready dengan tsunami slam-nya. Ngebuat kerugian malah ada di tangan mereka, tapi setidaknya mereka mencoba dan akhirnya bisa mengukur nih posisi perbedaan damage antara kedua belah tim. Wah, ini dia nih tolak ukur untuk team fight-nya makin lebih kelihatan ya. Kalau misalkan EVOS-nya udah mulai aktif untuk menggerakkan pick off mereka, tapi walaupun baru mendapatkan 2 kill, dan RRQ yang lebih diuntungkan karena map vision-nya itu luas banget buat mereka. Iya, mereka punya Sunshine, ada Chip, bahkan Loi juga yang bisa langsung nge-reveal posisi dari para pemain EVOS. Bahkan untuk objektif selanjutnya, ini udah gak ada harapan untuk melakukan pertukaran. Tapi mungkin kalau misalnya pertukaran objektif, masih bisa ditimbang-timbang oleh EVOS. Yap, perfect turtle bro. Perfect, pasti. Karena dari awal udah unggulnya sampai 3000, itu bakal mudah sekali untuk menekan gamenya bagi RRQ. Apalagi RRQ emang terkenal dengan early game agresif. Yap. Dan sejauh ini belum ada perlawanan untuk team fight secara keseluruhan ya. Mungkin di awal agak sedikit kesulitan karena EVOS masih harus menjaga laningnya. Tapi karena sekarang dua side lane-nya udah runtuh. Dan mungkin kita akhirnya bisa ngelihat nih kalau bermain secara 5 pemain. Apakah ini menjadi power buat EVOS? Karena ya sekali lagi power dari Nana ini loh yang kita tunggu-tunggu. Oh, ini diversionnya kayaknya cuma buat ngegocek ya. Ya. Karena sebenarnya kita tahu ketika diversion digunakan itu kelihatan loh dari mana Luoyi-nya. Tapi kan untuk next targetnya itu dia nggak kelihatan. Jadi makanya ultimate-nya sengaja dipakai dengan tujuan biar EVOS-nya tuh kayak berpikir tuh di rumput mana nanti mereka bakal teleportation. Ternyata nggak kemana-mana. Iya ya, satu gocekan saja dengan cara itemization. Langsung ya, Skyfierce dari seorang Erlan ini udah dibawa tapi mampukah untuk mendapatkan eliminasinya, bro? Wah, kalau ngomongin eliminasi masih jauh banget sebenarnya ini. Dengan perbedaan seperti ini paling yang bisa dimakan cuma Idok. Wah tuh ke Erlan tuh sakit banget damage-nya Versik. Sakit banget kombinasinya. The Hunter Strike, Blade of Despair ya. Jadi secara turtle ship damage-nya akan sangat-sangat meledak sekali. Erlan harus menjaga posisinya. Kalau enggak dia bakal bisa dimakan dengan mudah. Wah, sengit sih ini. Audience prediction 51% berbanding 49%, Mbak. Tipis saja, Iya ya. terlalu jauh. Gak ada perbedaan yang terlalu signifikan, membuktikan memang dua tim ini ya derby asik gitu ya, jadi Derby gak heran klasik. juga. Dan mendekati ya untuk momen objektif yang pertama. Satu buah conceal play. Timingnya pas banget. Ada pergerakan dari Mountain Shocker ketika konsilnya dibawakan oleh Ki tadi. Sehingga itu yang membuat EVOS gagal melakukan gankingnya. Wah, melepaskan satu momen berarti yang cukup berbahaya sebenarnya, karena untuk nextnya sudah jelas pemegangan kendali di sekitar area Lord akan segera didapatkan oleh RRQ. Tapi EVOS mampukah mereka melakukan kontes atau setidaknya menculik eliminasi, karena itu akan cukup menguntungkan. Itu dia, Hengki tadi berusaha tapi sekarang Brave Fighter malah langsung aja lompat ke area terdepan di mana Resnya berhasil tadi langsung aja mendorong mundur karena beberapa player dan Rodel-nya berhasil dipukul mundur jauh sekali. Dan Res masih berusaha, masih berdiri sendirian, Reddy-nya tidak sanggup untuk bisa bertahan sendirian. Dua pemain yang langsung berhasil dihilangkan, bahkan Rins pun akan tetap memberikan pressure bagi seorang Albert. Dan kita udah lihat. Oke. 1v1 situation hampir saja untuk masih ada Tonros. Itu dia, perbedaan damage yang sudah terlalu jauh, bro. Ya ini juga ya, secara gold yang udah jauh, damage-nya juga udah terlalu jauh. Lalu snowballing dari RRQ, mereka udah langsung mendominasi hampir semua lini. Dan mereka sudah bisa nih untuk merontokkan area jungle-nya juga. Sehingga EVOS gak punya ruang untuk farming.
Sangat terbatas area untuk farming, bahkan untuk defensif pun ini agak sulit. Mereka harus cukup fokus di bagian bawah, sementara akan ada satu inner turret yang berhasil dihilangkan. RRQ tidak tinggal diam. Mereka bakal coba untuk memaksa kah dengan hadirnya dua efek teleportation yang langsung bisa bermain agresif, tapi ya fokus utama hanya menuju ke arah objektif turret terlebih dahulu. Oke, ada Lord di bagian bawah bergerak. Tapi belum ada pergerakan pasti juga dilakukan oleh pemain dari RRQ. Masih ketahan ya kalau ngomongin cara base turret. Tapi kalau untuk 3 inner turret ini harus sudah bisa diikhlaskan begitu saja oleh EVOS di 10 menit yang pertama, bro. Ya udah pasti ya. Mereka harus merelakan pasifnya karena mereka juga nggak bisa masuk area jungle. Karena itu ada fan untuk chipnya. Itu yang bakal digunakan ketika Y-Walk-nya ready. Dan belum lagi backup dari Rins. Yang dengan diversion dia bisa langsung hadir ketika nanti ternyata efek dari teleportation-nya miss. Iya ya, efek teleportation yang memang Gitu. Itu namanya teknik tipuan, Nevin. Jadi seolah-olah RRQ-nya ya. Yap. Apa yang terjadi? Ini hampir. iya kan? Seolah-olah tadi, Iya, wih, iya. ada teleport Loi-nya. Udah pergi nih. Udah pergi nih dari situ. Ternyata enggak, masih di situ. Ciluk, Mbak. Dan berhasil nge-trigger satu flicker itu lumayan banget sih sebagai seorang Arlot. Yap. Hampir saja Albert menjadi korban tadi di dalam rerumputan. Masih aman. Masih bisa melarikan diri juga, efek dash cukup banyak. Tapi memang ini udah semakin jauh lagi sih. 8.000 sekarang. Perbedaan gold dan untuk Roundel baru memegang item keduanya Lightning Transient. Ini masih jauh banget ya. Gap-nya udah kelihatan banget sih. Dari item yang dipegang, dari gold juga yang didapatkan. Dan ini karena perbedaan gold sudah mendekati 10.000. Teman-teman bisa mendapatkan promo yang menarik dari Gope. Nah, karena kan perbedaan goldnya di sini kan udah hampir sama tuh. Hampir. Jadi dari GoPay ngasih juga 10.000. Ya, baik banget ya Gopay. Makasih Gopay. Ya. Dan kembali lagi melihat apa yang akan terjadi. Karena tetap ya untuk RRQ mereka meskipun akan ada objektif selanjutnya. Tapi lihat tuh, satu damage saja membuat Albert gak bisa Damage hilang segitu. maksimalin lagi. Ya karena udah jadi Endless Barrel juga, udah punya Legend Sword selanjutnya, bisa bikin Malefic juga. Ini dari segi rotasi juga bakal terbantu sekali. Dan Rins, Idok. Ini dua hero yang benar-benar sangat-sangat eksplosif sekali untuk melakukan rotasi cepat. Lihat, udah langsung diversion. Idoknya bisa datang ke sana. Atau bahkan Idoknya bisa datang dari Y-Walk. Ada banyak jalan menuju Roma ya, tapi kali ini jalan menuju Lord yang akan kita cari juga dari EVOS. Apakah ada celah yang bisa mereka mainkan? Lihat Idok. Tapi agak sulit sih, karena Toy udah langsung mendekat juga. Dan Toy menjadi orang terdepan. Repaitan dikeluarkan dan mereka mendadak. Kehadiran sosok Kido. Di mana Randy kembali terpisah. Randy bisakah menyelamatkan diri dengan 3 player RRQ. Yang ada di belakangnya Randy berusaha menyelamatkan diri. Pada slash dikeluarkan tapi tidak akan memberikan impact apapun. Semakin jauh lagi karena Lord sudah dipegang oleh RRQ. Berjalan dari bagian bottom lane. 3 base turret terakhir dari EVOS yang menjadi pertahanan terakhir. Atau masih ada power. Weh, apa yang terjadi? Hei Albert, hampir saja. Berhasil didapatkan, namun sekarang ada perpindahan posisi lagi, perpindahan lagi. Dan Rinsnya hampir menemukan posisi Albert. Oke, maju dari 3 lane secara bersamaan. Ada 2 lane utama yang akan menjadi prioritas dari RRQ demi bisa meruntuhkan satu base turret dan mengeluarkan super minion bagi mereka. Tapi Res, satu flicker yang cukup dini ya dikeluarkan. Iya, ada flicker tadi dari Res. Sementara Lordnya masih dalam perjalanan di bagian bawah. Apa yang terjadi? Ya, dan sekarang Yep, itu dia, Idok. Dan pada saat langsung dikeluarkan dan Res. Ini dia, Brad Fighter langsung terlihat di dalam area tersebut. Sementara Versik tadi masuk dalam belakang dengan satu damage begitu menjanjikan dan juga mengusir ke arah beberapa player. Lord menghilang, tapi disusul dengan 2 besar yang ada di area mid dan juga bawah. Ikut lenyap seketika di bagian atas, akan hancur. Masih tertahan. masih tertahan 1 dari 3 base turret. Tapi ya secara clearing power, ini ternyata masih bisa dipegang ya Prof? Masih bisa di defense sebenarnya. Ada Erlan, ada Rondel juga. Jadi nggak boleh masuk asal-asalan dari RRQ-nya. Ya. Mereka kayak lebih memilih untuk bermain safe. Dan ada Mas Ade juga yang lagi nonton bareng nih. Pilih di Extremer teman-teman ya. By Good Day teman-teman udah pasti bisa langsung mengunjungi channel dari Mas Ade. Biasanya kalau lagi match kayak gini seru nih. Yap. Itu dia. Ada satu lagi tsunami sayap tapi damage dihasilkan masih belum cukup, malah mengakibatkan mereka kehilangan soul skill dan dibalas begitu saja. Hengki menjadi korban. Rondel berusaha untuk bisa mundur tapi kehilangan dari pasifnya, bahkan baru ada Thornros dan juga Phantom Execution tapi terjatuh. Triple kill didapatkan oleh Versik. Menyisakan 2 player saja antara Erlan dan juga
Albert. Satu wave terakhir kah ini akan menjadi akhir dari game ini, tapi masih Yap. ada power Oke, defensive. itu dia. Ada satu lagi. Brave Factor langsung dikeluarkan. Tapi Albert dan juga Erlan masih mereka bersatu padu untuk bisa bertahan dan tidak bisa wipe out. Selesai game yang pertama. Ditutup dengan sangat bersih. RRQ dalam posisi tertekan membuat mereka semakin galak ternyata. Dan kehadiran dari Versik benar-benar menjadi pahlawan untuk game yang pertama. Wow, ini bener-bener snowballing effect-nya nggak bisa ditahan sama EVOS.